Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan bahas kisah Imam Hanafi yang kecerdasannya sangat mendunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini agar bermanfaat buat semua. Kisah Imam Hanafi yang kecerdasannya sangat mendunia layak diteladani Muslim. Imam Hanafi yang juga dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi. Tim Asatis Rumah Fikih Indonesia, Wildan Jauhari LC dalam bukunya, Biografi Imam Abu Hanifah, menjelaskan, nama asli Imam Hanafi atau Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Sabit bin Zu'ata. Dalam riwayat yang lain disebut An-Nu'man bin Sabit bin Al-Marzaban. Imam Hanafi lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak pada tahun 80 Hijriah, 659 Masehi, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriah, 767 Masehi. Imam Hanafi adalah ulama mujtahid dalam bidang fikih dan salah seorang di antara imam mazhab yang empat yang terkenal, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan mazhab Hanafi. Kecerdasan Imam Hanafi. Imam Hanafi tumbuh menjadi seorang ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Mulai dari logika, usuluddin, hadits dan fikih. Kecepatan hafalan, ketajaman pemikiran dan kekuatan logikanya mengantarkan beliau menjadi pemuka ahli ilmu di zamannya. Hingga pada akhirnya ilmu fikihlah yang menjadi konsentrasi kajian Imam Hanafi. Setelah memfokuskan diri dengan bidang ilmu fikih, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan seseorang, Imam Hanafi benar-benar menempuh jalan menjadi seorang faqih dengan menapaki setiap prosesnya. Imam Hanafi bertahun-tahun menimba ilmu alat dari para guru yang mulia. Mulai dari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan bahasa Arab hingga menjadi seorang alim besar dalam ilmu fikih, yang begitu luas dan dalam penjelasannya. Kecerdasan Imam Hanafi diakui oleh para ulama di Irak dan sekitarnya. Banyak pujian yang mengalir kepada diri beliau. Salah satu buktinya adalah sikap gurunya Syekh Hamad bin Abu Sulaiman yang begitu memuliakan beliau di majelisnya. Sang guru sendirilah yang meminta Imam Hanafi untuk mengganti atau mewakilinya dalam mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang ditanyakan masyarakat. Bahkan dalam salah satu majelisnya, Syekh Hamad bin Abu Sulaiman pernah berujar, tidak boleh duduk di bagian depan halaqah ini kecuali Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hibban bin Musa meriwayatkan, bahwa Imam Ibnul Mubarak W181 Hijriah pernah ditanya orang, apakah Imam Malik yang lebih pandai ataukah Imam Abu Hanifah? Beliau menjawab, Imam Abu Hanifah yang lebih pandai. Imam Ahmad bin Asy'abah berkata, Imam Malik pernah ditanya orang, adakah engkau pernah melihat Imam Abu Hanifah? Beliau menjawab, ya, aku pernah melihat Abu Hanifah. Ia adalah seorang laki-laki yang jika kamu berkata tentang tiang kayu ini supaya ia jadikan emas, niscaya ia akan memberikan alasan-alasannya. Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i berkata, manusia seluruhnya dalam hal ilmu fikih adalah menjadi keluarga dan anak buah Imam Abu Hanifah. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, dua perkara yang aku tidak sangka bahwa kedua-duanya itu dapat menembus keluar dari jembatan kota Kufah. Pertama ialah ilmu qiraatnya Hamzah dan yang kedua ialah ilmu fikihnya Abu Hanifah. Sungguh kedua-duanya telah tersebar hingga ke pelosok negeri. Seluruh pujian dan sanjungan ini semakin melegitimasi kecerdasan, kepandaian dan penguasaan Imam Abu Hanifah. Khususnya dalam bidang ilmu fikih yang seakan telah menjelma menjadi napasnya. Ahli hadis. Selain dikenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu fikih, Imam Hanafi juga menguasai betul tentang seluk-beluk ilmu hadis. Murid Imam Hanafi, Imam Abu Yusuf meriwayatkan, aku belum pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang hadis dan tafsirnya selain daripada Imam Abu Hanifah. Ia adalah seorang yang tahu akan ilah-ilah hadis, mengerti tentang takdil dan tajrih, dan mengerti akan tingkatan hadis yang sah atau yang tidak.
Beliau termasuk pula orang yang diterima riwayatnya. Imam Abu Hanifah pernah berkata, "Jauhilah oleh kamu berbicara mengenai agama Allah berdasarkan pendapat sendiri, tidak menurut hadis-hadis Nabi." 3 versi nama Imam Hanafi. Para sejarawan Islam berbeda pendapat kenapa Imam Hanafi lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pendapat pertama mengatakan karena Imam Hanafi memiliki anak yang bernama Hanifah, sehingga beliau masyhur dipanggil Abu Hanifah, ayahnya Hanifah. Pendapat kedua menyebut, bahwa nama Imam Hanafi diambil dari kata Hanif yang artinya orang yang lurus dan saleh. Hal ini karena An-Nu'man bin Sabit dikenal sebagai seorang yang solih lagi bertakwa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan Abu Hanifah. Pendapat ketiga, merujuk kepada latar belakang keluarga beliau yang berasal dari Persia. Dalam bahasa Persia, Hanifah berarti tinta. Sehingga Imam Abu Hanifah dapat diartikan sebagai orang yang selalu dekat dengan tinta. Sosok rendah hati dan ahli ibadah. Dalam sosok Imam Abu Hanifah terkumpul sifat-sifat dan akhlak mulia. Beliau adalah seorang yang berparas elok, berpenampilan rapi, dan suka memakai wangi-wangian. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang rendah hati, tidak banyak bicara atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli ibadah. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat. Asad bin Amr berkata, Imam Abu Hanifah salat subuh dengan wudhu salat isya selama 40 tahun. Imam Hanafi wafat. Imam Hanafi atau Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah, 767 Masehi, pada usia 70 tahun. Beliau wafat di dalam penjara pada masa Khalifah Al-Mansur. Imam Hanafi tidak meninggalkan keturunan selain anak laki-laki yang bernama Hamad. Jenazah Imam Hanafi dimakamkan di Al-Haizaran di kota Baghdad, Irak. Menurut catatan sejarah, tahun di mana wafatnya Imam Abu Hanifah adalah tahun yang sama dengan kelahiran Imam Asy-Syafi'i. Sehingga orang-orang banyak menyebut pada waktu itu adalah tahun wafatnya Imam sekaligus lahirnya Imam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.